Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Salam sehat selalu dan tetap bahagia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang maha baik, Allah yang kami puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi kami ya Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami mau berdoa buat presiden kami dan wakilnya. Kami berdoa buat Bapak Jokowi. Kami berdoa buat semua jajaran dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Biarlah ya Tuhan hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga ketika mereka memimpin bangsa kami ini, biarlah hanya karya kerja Allah yang nyata bagi bangsa kami ini, sehingga bangsa kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, sehingga bangsa kami memperoleh keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Baik dalam menjalankan pemerintahan kami, biarlah seluruh pemimpin kami memiliki rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk pemimpin gereja kami, untuk gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keluarga dan seluruh wakilnya, untuk gembala rayon kami Bapak Kiki Haryadi dan juga seluruh wakilnya, dan juga untuk gembala cabang kami Bapak Pendeta Moses dan juga wakilnya dan seluruh keluarganya. Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau telah memilih mereka, Engkau Tuhan yang memakai mereka semakin dahsyat di hadapan Tuhan, sebagai penyertaan, sebagai penyampaian maksud dan janji-janji Tuhan kepada seluruh umat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Engkau yang memberkati setiap persembahan kami berlipat kali ganda, karena kami memberi bukan karena kami kekurangan, tetapi kami memberi karena berkat Tuhan yang begitu melimpah, kasih Tuhan yang begitu melimpah, sehingga kami boleh memberi dengan sukacita. Tuhan yang memakai gereja-Mu untuk boleh mengelola segala keuangan kami, sehingga setiap rupiah yang boleh kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan di GBI Raden Inten. Apa kabar? Luar biasa, kita kembali di ibadah online hari Minggu. Mari bersama-sama persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjamah setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah ataupun dimanapun. Tapi Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan Yesus yang sama akan memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama menyembah Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Allah yang luar biasa. Kami mau nyanyikan haleluya bagi nama Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Apapun masalah dan kondisi dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun Tuhan yang terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami. Yes Lord. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal. Amin. Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Kudus namamu, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan lebih lagi Allah yang suci, Allah yang suci. Kau maha mulia, maha mulia. Kau disanjung Tuhan, Kau disanjung sembah selamanya.
surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha Kuasa Yesus namanya, Maha Kuasa. Kau disanjung Tuhan, amin. Sembah selamanya, surga bumi pun seru. Mari bersama angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Kudus namamu, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama. Lebih lagi nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus namamu, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Haleluya, 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 haleluya. Kudus namamu ya Tuhan. Oh, kudus, kami nyanyikan lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, glory bagi namamu. Kau yang terkudus, Kau yang termulia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kudus Tuhan, tiada yang seperti-Mu ya Yesus. Kami nyatakan Kau kudus, Engkau mulia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah-rumah atau dimanapun berada, mari sembah Tuhan. Mari sembahlah yang kudus, mari sembahlah yang mulia. Yesus namanya. Syakara Kau kudus ya Tuhan, tiada yang seperti haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan bersama-sama, nyatakan lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kudus Bapa, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Sing one more time.
Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab begitu banyak perkara yang ajaib yang Kau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Raja seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa kita Raja yang ajaib, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, boleh sama-sama yuk katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Raja kita. Sebab tiada Allah yang seperti Tuhan, amin. Haleluya. Mari dengan iman dan hatimu nyanyikan bersama. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhan, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Nyanyikan lagi, banyaklah, come on. Banyaklah yang Kau lakukan, kami Tuhan, Allahku, ya Tuhan, perbuatan ajaib yang amin dan maksud-Mu bagi kami Tuhan, bagiku, ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah Tuhan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, amin, dan maksud-Mu bagi. Sekali lagi, mari nyanyikan banyaklah Tuhan, come on. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhan, amin, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Mari angkat tangan yuk bersama-sama nyatakan, tiada Allah yang seperti, tiada yang setara, tiada yang setara dengan-Mu. Oh, sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Tiada Allah seperti Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu. Oh, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Dengan iman sekali lagi katakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allah kami, Tuhan kami, ya Tuhan. Haleluya. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya bagi kami, ya Tuhan, bagiku, ya Tuhan, bagiku Tuhan, bagiku, ya Tuhanku. Sorak-sorai bagi Raja kita, katakan haleluya. Kami mau bersyukur bagi kemuliaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu yang tak pernah tergoncangkan. Meskipun masalah datang, katakan bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Kekuatanku, Dia Mazmur keselamatan kita, amin. Dan keselamatanku, Dia penolongku. Mari angkat tangan bersama nyatakan, Kau yang berjaya, sujud semesta sujud menyembah, menyembah. Mari lambaikan tanganmu, nyatakan akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatan-Mu,
hatimu, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Kami menyembah Tuhan, Kau berjaya Tuhan. Haleluya. Seluruh semesta menyembah. Haleluya. Menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Bertata kau Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari rumah-rumah kami nyatakan Kau Raja kami, Raja segala raja. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami mau terus memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami ya Yesus. Terimalah segala pujian penyembahan kami Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hatimu. Bila kita menyembah Tuhan pada saat ini, dan biar Tuhan disukakan. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. The sun comes up. It's the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Let the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Come on, sing it out one more time. The sun comes up, hallelujah. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me sing, Lord Jesus. Let me be singing when the evening. Raise your hands together and sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. We bless Your love, bless the Lord. Your holy. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. We bless You, Lord Jesus. We bless You, Lord, our Almighty God. Hallelujah. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Agungkan Dia lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Kenapa saya katakan Bapak Ibu Saudara berbahagia? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau saja menyadari kebenaran ini, maka saya percaya semua kita akan agree bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita dimiliki dan kita memiliki kasih dan cinta yang tidak pernah berubah di dalam Tuhan kita. Dan hal ini, kebenaran ini cukup bagi kita untuk kita menjalani kehidupan kita, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Ada banyak orang seringkali mengeluh, protes sama Tuhan, bilang Tuhan gak peduli. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus tertidur di buritan, pada waktu murid-murid setengah mati ketakutan menghadapi badai, dia bilang, Guru, Engkau tidak peduli kita binasa. Ada banyak orang masih saja berpikir setelah apa yang Tuhan buat, setelah apa yang Tuhan janjikan, setelah apa yang Tuhan jaminkan bagi kita, setelah apa yang Tuhan berikan, bahkan hidupnya dia sudah beri buat kita, masih tetap saja banyak orang yang meragukan kasih-Nya sehingga berkata bahwa Tuhan itu gak peduli sama kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu gak peduli sama kita, masa kita ada seperti ada kita hari ini? Percayalah, kita ada hari ini itu hanya karena kepedulian Tuhan atas hidup kita. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat yang saya layani, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, percayalah, tidak akan pernah ada satu orang pun yang mengerti kita. Tidak akan pernah ada satu orang pun yang peduli dengan kita sebagaimana Dia, Tuhan, mengerti dan mempedulikan setiap kita. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Oke. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam sharing saya hari ini, yang saya beri judul Maka Menangislah. Sebelum saya berbicara lebih panjang di dalam ibadah online kali ini, saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, seringkali kami merasa malu. Setiap kali kami mengingat akan kasih, kebaikan, pemeliharaan-Mu atas hidup kami, tetap saja kami mengeluh. Tetap saja kami menggerutu. Tetap saja kami meragukan kasih-Mu. Tetap saja kami merasa Engkau tidak peduli dengan kami. Tuhan, kami malu. Sebab pada kenyataannya, Engkau adalah Tuhan yang begitu dekat dengan hidup kami. Bahkan lebih dekat dari siapapun dalam hidup ini. Engkau mengerti ketika kami sedih. Bahkan Engkau ikut bersedih ketika kami bersedih. Ketika kami menangis, Engkau ikut menangis. Ketika kami terluka, Engkau ikut merasakan luka itu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya tempat kami mencurahkan isi hati kami. Kalau bukan kepadamu Tuhan, kemana lagi dapat kami bawa segala beban kami, segala keluh kesah kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang selalu setia untuk mendengar. Dan Engkau bukan hanya mendengar setiap isi hati kami, curahan hati kami, tetapi Engkau juga adalah Tuhan yang bertindak. Bertindak untuk memulihkan, bertindak untuk mengubah segalanya, bertindak untuk menjadikan segala sesuatunya indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bantu setiap kami untuk memahami akan kepedulian-Mu atas hidup kami di dalam pembicaraan kami lebih lanjut ini. Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami untuk kami boleh memahami setiap pesan yang disampaikan di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita membuka kitab Yohanes 11. Yohanes 11 ayat yang ke-33 sampai ke-36 saja. Karena kalau saya ajak Bapak Ibu Saudara baca dari ayat pertama sampai 44 itu panjang sekali, yaitu kisah tentang Lazarus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu konten saya sebelumnya, di dalam ibadah sebelumnya saya katakan, pada waktu Tuhan Yesus diminta untuk datang, Tuhan sengaja tinggal beberapa hari lamanya. Dan ketika dia merasa sudah waktunya bagi dia berangkat ke tempat di mana Lazarus ada. Dan pada waktu dia ada di situ, apa yang dia katakan? Syukurlah aku tidak ada di situ pada waktu itu. Kenapa Tuhan berkata demikian? Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, kata-kata Tuhan itu bukan kata-kata yang menyinggung, tetapi justru kepedulian Tuhan itu lebih daripada itu. Mungkin kita berkata gini, wah Tuhan kok gitu ya ngomongnya ya, orang lagi berduka kok malah ngomongnya syukurlah aku tidak ada di situ pada waktu itu. Apa dia nggak peduli dengan kepedihan, dengan kesedihan Maria, Marta dan semua orang yang ada di situ? Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat 33 sampai 36. Oke, Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgyulah hatinya. Sedihlah Tuhan melihat keadaan seperti itu. Lalu ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu ayat yang ke-35 katakan, maka menangislah Yesus. Lalu ayat yang ke-36 kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Orang Yahudi saja sampai berani bilang loh, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Melihat Maria Marta nangis, Yesus pun menangis. Apakah saat ini kita sedang mengalami proses apakah hari ini kita sedang ada di dalam proses kehidupan yang menyakitkan? Jika iya, berikut ini ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk tetap penuh harapan kepada Tuhan, untuk bisa mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang begitu peduli dengan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus juga ikut menangis ketika kamu terluka. Saya pernah ikut
menangis, Bapak Ibu Saudara, ketika suatu saat saya menonton sebuah film di mana seorang bapak terpaksa harus memukul anaknya karena anaknya berbuat kesalahan. Namun setelah itu, setelah bapak ini memukul anaknya, di balik pintu kemudian ia menangis. Karena ia memukul anaknya karena kasihnya kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara, saat itu saya membayangkan ketika Tuhan sedang memukul saya karena kasih sayangnya bagi saya, sehingga ia juga ikut menangis ketika saya sedang terluka. Ketika kita tengah berada dalam kesedihan, ketika kita sedang terluka, Bapak Ibu Saudara, kerap kali kita mengira bahwa Tuhan menyakiti kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalaupun sampai hal itu terjadi, itu karena Dia izinkan hal itu terjadi demi kebaikan kita. Kita harus tahu bahwa sebagai Bapa Surgawi yang sempurna, Dia rindu membawa anaknya. Dia rindu membawa kita kembali ke dalam pelukannya. Dia benar-benar ingin memeluk kita sebagai Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Salah satu ayat dalam Alkitab yang paling menyentuh ada di kitab Yohanes 11:35 ini. Maka menangislah Yesus. Ketika Yesus berdiri tepat di samping Maria dan Marta di makam saudara laki-laki mereka Lazarus, Yesus menangis. Meskipun pada kenyataannya Dia tahu dan akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Bapak Ibu Saudara, padahal Tuhan tahu loh Dia bakalan bangkitkan Lazarus. Lalu kenapa Dia ikut menangis? Seakan-akan sepertinya benar-benar Lazarus sudah gone forever. Apakah Yesus menangisi Lazarus saat itu? Yesus menangis karena kasih dan empatinya terhadap Maria dan Marta. Dan tentunya juga kepada Lazarus. Bapak Ibu Saudara, perlu saya ingatkan, Yesus yang sama itu juga adalah Yesus yang menaruh belas kasih dan empatinya kepada semua kita hingga saat ini. Sebab Dia adalah Tuhan yang tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hal yang sama, kasih sayang yang sama, yang Dia juga miliki untuk setiap kita di masa-masa sulit dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih besar dari rasa sakit hati dan apapun yang sedang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah, inilah jaminan Tuhan bagi setiap kita. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kutaruh ke dalam
kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Demikian pemazmur berkata di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh. Sebaliknya Dia adalah Bapa yang rindu untuk mendekat kepada kita. Di musim di mana kita benar-benar terluka dan sakit hati. Bahkan di dalam firman-Nya dikatakan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia membalut luka hatinya. Bapak Ibu Saudara, budak Mesir yaitu Hagar mengetahui fakta ini. Ketika ia diusir ke padang pasir dan melihat Tuhan menunjukkan dirinya sendiri kepada Hagar. Dia adalah satu-satunya wanita dalam Alkitab yang menamai Tuhan dan ia menyebut Tuhan dengan nama El Roi, yang berarti Tuhan melihatku. Satu-satunya wanita yang di dalam Alkitab yang menamai Tuhan dan menyebut Tuhan sebagai El Roi. Tuhan melihatku. Tuhan yang melihat Hagar waktu itu, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan yang sama yang melihat setiap kita hari ini, yang melihat setiap tetesan air mata kita saat ini. Dia yang menciptakan alam semesta, maka percayalah Dia juga cukup besar untuk menangani rasa sakit kita, asal kita menyerahkan semuanya kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menuntunmu untuk keluar dari kegelapan ini. Jadi kegelapan dalam hidupmu itu tidak akan sampai selamanya. Tuhan akan menuntun kamu keluar daripada kegelapan itu. Itu sebabnya berpeganglah teguh kepada janji Tuhan, di mana Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan-Nya, asal kita percaya saja kepada Yesus. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara, dengan bantuan Yesus, kita akhirnya menemukan kasih karunia untuk terus bergerak keluar dari rasa sakit kita ke dalam terang Kristus. Seorang tokoh perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, yaitu Ruth, melakukan hal ini. Dalam kesedihannya ditinggalkan oleh suaminya, dia tetap memilih untuk menjadi berani dan penuh belas kasihan, sehingga ia ikut mertuanya dan meninggalkan tanah kelahirannya pergi ke Israel. Bapak Ibu Saudara, kita tidak harus hidup dalam kegelapan, kepahitan, atau kemarahan. Kita harus kuat dan berada dalam terang dan menghadapi semua hal yang membuat kita sedih. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ingat baik-baik ini. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, temukan kebebasan melalui firman Tuhan.
temui kebebasan melalui firman Tuhan. Gantilah intimidasi atau tipu muslihat iblis yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, atau kita tidak akan pernah bisa bahagia, atau apapun itu. Gantikan semua tuduhan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berharga, kita sanggup, kita dikasihi, kita adalah biji matanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kapanpun pikiran negatif menyerang kita, balas dengan firman Tuhan dan gantikan kebohongan itu dengan kebenaran. Seiring dengan waktu, Tuhan pasti akan menyembuhkan pikiran kita yang salah, dan kita akan menemukan kebebasan. Firman yang hidup akan terus menguatkan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang kelima, bersikaplah jujur kepada Tuhan. Bersikap jujurlah kepada Tuhan. Ketika kita terluka dan kecewa kepada Tuhan, maka jujurlah dan beritahulah kepadanya. Maria dari Betania memiliki hubungan yang begitu dengan Yesus. Ketika dia kecewa kepada Yesus, dia mengungkapkannya kepada Yesus. Bukannya Yesus memarahinya, malah Yesus memeluknya. Bapak Ibu Saudara, dia sangat baik dan terlalu sanggup untuk menangani semua rasa sakit kita. Dan dia juga mengenal hati kita lebih dari siapapun. Mengapa kita tidak berbagi dan jujur kepadanya sekarang ini? Sementara dia tahu betul isi hati kita, dan sementara itu dia mengenal kita lebih dari siapapun mengenal kita, even diri kita sendiri. Ratapan 1 ayat ke-21. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah tempat curahan hati yang paling aman dan paling benar. Demikian 5 cara yang bisa kita lakukan untuk terus berharap kepada Tuhan. Terimalah dia dengan iman yang serius, maka ia pasti akan menolongmu. Belajar dari Ayub, Bapak Ibu Saudara, walaupun mengalami penderitaan yang dahsyat, tetap bisa berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh karena itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita. Karena ketaatan Ayub, maka ia dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat dari kepunyaannya yang dahulu. Dan bukan itu saja, dia diberikan bonus umur yang panjang sampai bisa melihat keturunannya yang keempat
Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, tetap taat dan bersyukur atas setiap perkara yang tidak nyaman yang sedang kita hadapi hari ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di segala musim dalam hidup kita. Ada sebuah pujian dari salah satu CD saya yang saya terima begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang dihiburkan hatinya lewat setiap kata yang ada dalam pujian ini. Ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri, namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, tak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada saat dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bahkan Tuhan izinkan kita merasa seakan-akan kita dibiarkannya sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun, biarlah kita boleh tetap percaya dan tidak pernah menyerah. Sebab Dia tidak akan pernah sekalipun membiarkan kita, apalagi membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan yang kuat itu akan senantiasa menopang hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan lagi engkau menangis. Sebab Dia ada di sini. Dia ada di hati kita. Dia selalu menyatakan kesiapannya untuk dapat menolong setiap kita, kapanpun, dimanapun, walau bagaimanapun. Itu sebabnya mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri, namun tetaplah
kita berkata selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, tak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hatimu ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Tak akan pernah dibiarkan sendiri, tak akan pernah dilupakan. Engkau selalu ada di segala musim hidup kami, ya Bapa. Kami percaya hanya Engkau yang mengerti, yang peduli dalam hidup kami. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau buang semua keraguan-raguan dari hati kita yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tuhan itu pilih kasih. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang sanggup. Dan Dia adalah Tuhan yang mempedulikan kita lebih dari siapapun dalam hidup kita ini. Itu sebabnya percayakan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita tidak ada yang pernah tahu akan masa depan kita. Tetapi Dia Tuhan yang memegang masa depan kita, adalah tahu apa yang harus Dia kerjakan. Dan Dia adalah Tuhan yang dapat menjadikan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya tidak mengapa kalau hari ini kita mengalami kesedihan. Tetapi kita percaya Roh Kudus adalah penghibur bagi setiap kita, sehingga kita tidak perlu larut dalam kesedihan. Tetapi kita boleh bangkit sekali lagi untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Bapa yang sungguh mempedulikan kami. Terima kasih Bapa. Di saat kami sedang merasa penat dalam menjalani hidup ini, Engkau selalu hadir di sisi kami, selalu menjaga kami. Terima kasih ya Bapa. Di saat kami sedang terluka, Engkau pun ikut merasakan luka kami. Di saat kami sedang merasa bersedih, Engkau pun bersedih hati bersama kami. Engkau meneguhkan tangan kami yang lemah lesu. Engkau menguatkan lutut kami yang goyah. Engkau menguatkan hati kami dan berkata, "Jangan takut, aku selalu ada bersamamu." Di saat kami harus melewati lembah kekelaman, Engkau menyertai kami dengan gada dan tongkat-Mu. Engkau menjagai kami. Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga kami di segala jalan yang kami lalui. Di saat kami berada dalam kesesakan, hanya Engkaulah yang mempertahankan hidup kami. Sehingga dengan mata kepala kami sendiri, kami akan melihat bagaimana Engkau melakukan perkara-perkara yang menakjubkan di dalam diri kami. Dan melihat bagaimana Engkau mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami bayangkan dan pikirkan. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat dan bayangkan, itu yang Engkau perbuat. Sehingga luka apapun, kesedihan bagaimanapun, semua akan sirna pada saat sinar terang kasih-Mu memenuhi hati setiap kami. Dan kami memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kelegaan yang daripada-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya tempat kami mengadu. Engkaulah satu-satunya tempat kami bersandar. Sehingga segala luka kami digantikan dengan kesukaan besar. Segala kesedihan kami digantikan dengan sukacita yang melampaui segala akal. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat sekali lagi kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat penghiburan, berkat kasih sayang, berkat yang terbaik dalam hidup kita itu datangnya daripada Bapa kita yang di surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong yang setia dalam kehidupan kita. Mari semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan dan mengakhiri ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita perkatakan pengertian dari Pentakosta ketiga dengan suara keras. Kita perkatakan bersama, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya apa yang kita perkatakan itu akan terjadi dan digenapi. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah
dari Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku